Siap untuk petualangan tak terlupakan. Kita akan menjelajahi kegagahan Gunung Merapi dengan cara yang paling seru, yaitu naik jeep. Deru mesin jeep memecah kesunyian pagi. Kita akan menyusuri jalur-jalur ekstrim melewati hamparan pasir dan bebatuan. Inilah dia keindahan sekaligus kekuatan Merapi yang memukau. Dari ketinggian ini kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya alam mampu menciptakan landscape yang luar biasa. Inilah trip kita di Merapi. Halo guys, jumpa lagi di channel kita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Hari ini kita akan memulai perjalanan seru menyusuri jejak sejarah dan keindahan alam di lereng Gunung Merapi yang legendaris. Dan ini kita pakai jeep tournya Merapi Jaya Adventure, dimana di sini ada beberapa pilihan tiket jeep yang bisa kita pilih, mulai dari long 600.000, medium 500.000, dan short 400.000. Tujuan pertama kita adalah petilasan Mbah Marijan. Disinilah sosok juru kunci Gunung Merapi yang legendaris, Mbah Marijan, mengabdikan hidupnya. Tempat ini bukan hanya sekedar petilasan, melainkan juga simbol pengabdian dan kesetiaan terhadap Merapi. Mari sejenak kita mengenang ketulusan dan keberaniannya. Dan di sini setiap driver jeepnya sekalian jadi tour guide ya guys, menjelaskan terkait musibah Gunung Merapi, bagaimana kejadiannya, siapa saja korbannya, dan masih banyak yang lainnya dijelaskan oleh bapak drivernya ini. Mbah Marijan. Barang-barang sisa Merapi. Tabungnya biasanya tabung. Mbah Marijan mempunyai nama lahir dengan nama Raden Ngabehi Suraksohargo, namun lebih dikenal sebagai Mbah Marijan. Beliau adalah juru kunci Gunung Merapi, sebuah amanah turun-temurun yang diemban dengan sepenuh jiwa. Bukan sekadar penjaga kunci, beliau adalah perantara antara manusia dan penunggu Merapi, menjaga keseimbangan dan menyampaikan pesan-pesan dari sang gunung. Sepanjang hidupnya, Mbah Marijan mendedikasikan diri untuk Merapi. Beliau mengajarkan tentang harmoni dengan alam, tentang pentingnya menghormati kekuatan yang lebih besar dari kita. Baginya, Merapi bukan ancaman, melainkan sahabat yang harus dipahami dan disayangi. Tahun 2010, Merapi menunjukkan kekuatan yang tak terbendung. Peringatan evakuasi telah digaungkan, namun Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal. Sebuah keputusan yang menyentuh hati banyak orang, sekaligus mengakhiri kisah hidupnya dalam balutan abu vulkanik. Ia berpulang saat menjalankan tugasnya menjaga Merapi hingga hembusan napas terakhir. Kini di Kinahrejo, tempat Mbah Marijan mengabdikan hidupnya, berdiri sebuah petilasan. Bukan makam megah, melainkan sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi bisu kesetiaannya. Disinilah para peziarah datang, bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk merasakan aura pengabdian, ketenangan, dan kearifan yang ditinggalkan Mbah Marijan.
Ji bergerak melanjutkan ke Bangker Kali Adem, di mana ini merupakan rute kedua di trip lavatur Merapi kita kali ini. Bangunan kokoh ini dulunya berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat saat Merapi memuntahkan isinya. Namun dahsyatnya letusan 2010 telah mengubahnya menjadi saksi bisu kegagahan alam. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kekuatan Merapi mampu meluluh lantakkan sekitarnya. Nah, ini cakep nih, nggak ketutup. Dari mana, Mas? Jepara. Ya, Roba dari Jepara. Bakar semua. Di depan bakar. Di antara hijaunya pepohonan dan sejuknya udara pegunungan, Gunung Merapi berdiri gagah. Namun di balik keindahannya tersimpan kisah yang tak terlupakan, terutama di sebuah tempat bernama Kali Adem. Bangker Kali Adem bagi sebagian orang ia hanyalah sebuah situs wisata biasa. Namun bagi mereka yang tahu, tempat ini adalah saksi bisu keganasan erupsi Merapi. Awas, mak. Bangker ini dibangun sebagai tempat perlindungan darurat. Dinding-dinding setebal ini dirancang untuk menahan gempuran awan panas atau yang kita kenal sebagai wedhus gembel. Pada erupsi Merapi tahun 2006, bangker ini menjadi saksi bisu peristiwa tragis. Dua relawan yang bertugas di dalamnya harus menghadapi kenyataan pahit saat awan panas menyapu Kali Adem dengan kecepatan dan panas yang luar biasa. Meski bangker ini dirancang untuk melindungi, keganasan Merapi di tahun 2006 menunjukkan bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri. Setelah peristiwa itu, bangker ini tak lagi digunakan sebagai tempat berlindung, melainkan sebagai monumen peringatan. Kini Kali Adem bangkit, keindahan alamnya kembali memukau, namun ia tak pernah melupakan sejarahnya. Bangker ini berdiri sebagai pengingat tentang kekuatan Merapi, tentang keberanian, dan tentang pentingnya menghargai alam. Bangker Kali Adem bukan hanya destinasi wisata, tapi juga monumen peringatan yang mengajarkan tentang kekuatan alam, ketabahan manusia, dan pentingnya menghargai lingkungan. Selesai di destinasi kedua di Bangker Kali Adem, kita melanjutkan lagi ke destinasi ketiga, yaitu Museum Mini Sisa Hartaku. Kebetulan kita ambil yang medium dengan harga 500.000, mendapatkan 4 destinasi wisata. Yang pertama tadi petilasan Mbah Marijan, yang kedua Bangker Kali Adem, dan yang ketiga ini Museum Mini Sisa Hartaku, dan terakhir nanti kita main air di Kali Kuning. Yuk. Delok omahe kita, delok museum petilasan bekas-bekas yang kena Merapi. Mana? Kono Pak, lewat kono Pak. Mana? Omahku. Memoriku. Yuk. Ghost of Memory. Kepala apa ini? Sapi, kebo. Paling
Sapi. Ini gamelan. Motornya kena bakar, tinggal besinya aja, Dek. Yang nggak dibawa. Iya. Ada sepeda. Iya, sepeda kecil. Oh. Ruang tamunya ya, ini ruang tamunya. Perjalanan kita berlanjut ke Museum Mini Sisa Hartaku. Museum unik ini menyimpan ribuan kenangan pahit para korban erupsi. Di sini kita bisa melihat langsung sisa-sisa harta benda yang rusak parah akibat awan panas dan material vulkanik. Setiap benda di sini memiliki cerita, mengingatkan kita betapa berharganya kehidupan dan betapa cepatnya segalanya bisa berubah. Rapi. Pak itu dari mana tadi? Apanya, Tan? Tempat itu ya, tempat. Dari bawah gunung tadi, gunung yang di atas tadi. Bukan tadi villa. Hah? Villanya di mana Jogja? Iya. Oh, ceret-ceret yuk. Kompor gas. Anu, lampu gas. Iya, gas ya. Rumahnya debunya. Adek, maju susul babah ya. Meleleh. Dia mesin cuci. Iya. Iya. Meleleh ya. 10. Abu vulkanik. Nah. Ini mau aliran, mau kali adem arah air ini, ha? Ini saya nganyar lagi, Jen. 2024 masuk September ini. Selesai kita di destinasi ketiga di Museum Mini Sisa Hartaku. Saatnya kita mengakhiri trip lavator Merapi kita di destinasi keempat, yaitu off-road Kali Kuning. Ini mah. Kita harus dulu lah. Mau nyiprat kan? Ya. Dadah, dadah, hei. Nyiprat ngarep kene ora, Mas? Nyiprat ora tekan ini.
Ayo pelan-pelan dulu Om, yuk. Adek. Baru kita langsung. Ya Pak, nanti Ya. kita. Yuk. Kan? Yo, gas. Dan nggak berasa akhirnya kita sampai di akhir video kita kali ini di trip Lavator Merapi. Selalu dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel kita. Dukung selalu channel kita dan selalu tonton video kita selanjutnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Bye bye.